Kok Pak Anies nggak disebut? Nah, tadi kan nanyanya, pokoknya kata kandidat ini A, pasti benar. Ada nggak orang seperti itu? Ada, gitu kan. Tapi fanatisme itu kan sesuatu yang memang akibat dari pencitraan berlebihan dari seseorang, gitu kan. Sehingga muncul fanatisme, gitu loh. Ya. Jadi ketika dia mencitrakan dirinya tanpa celah di media sosial, itu berbahaya. Pak Anies sama Pak Ganjar itu dia terlihat seperti konten kreator. Kalau Pak Prabowo, dia terlihat seperti lebih kepada seniman, artnya lebih menonjol. Ketika Pak Prabowo itu mengusung Ahok, ramelah ketika itu soal Cina apa segala macam gitu kan. Apalagi Pak Ahok juga Kristen. Ahok ini kan udah Kristen, Cina. Diusung sama Prabowo. Pertama DPR dulu, habis itu menjadi wakil gubernur. Tapi tanpa disadari, itu sebagai satu pendidikan bahwa orang Cina ini juga bangsa Indonesia. Fanatisme terhadap kandidat itu memang tidak murni kesalahan dari masyarakat juga, gitu. Orang pokoknya kata kandidat ini A, pasti benar. Ada nggak orang seperti itu? Ada, gitu kan. Tapi fanatisme itu kan sesuatu yang memang akibat dari pencitraan berlebihan dari seseorang, gitu kan. Sehingga muncul fanatisme, gitu loh. Ya. Jadi ketika dia mencitrakan dirinya tanpa celah di media sosial, itu berbahaya. Justru berbahaya. Justru berbahaya. Jadi bahkan Gen milenial sama Gen Z itu tidak suka melihat orang yang terlalu sempurna, gitu kan. Sebagaimana Gen milenial sama Gen Z itu pasti akan tertawa ngakak kalau lihat film Rambo hari ini kan. Aneh banget sih kok bisa satu orang bisa ngalahin musuh sebanyak itu, nggak masuk akal bagi mereka, gitu loh. Tapi Makanya, bagi zaman dulu itu mungkin sebagai film yang sangat doktrin ya. bagi orang dulu mungkin hebat-hebat aja. Nah, Ya. ini Bang Riko. Bang Riko percaya nggak bahwasannya media sosial yang kita pakai sekarang di Indonesia itu diawasi sama pemerintah? Iya. Sehingga semua yang kita ketik itu, semua yang kita ucap mungkin lewat profil kita, itu bisa difilter sama pemerintah atau bahkan kita bisa di-trace. Iya, jadi pemerintah itu mengawasi macam-macam ya. Kalau di polisi itu ada namanya cyber patrol. Oke. Ya. Pemerintah itu juga mengawasi postingan-postingan yang ada di media sosial. Bahkan sesama netizen pun saling mengawasi postingannya masing-masing. Artinya tidak bebas dong kalau pemerintah yang mengawasi. Maksudnya gini, konten itu kalau misalnya ada konten yang mengkritik, kemudian di take down, makin viral atau makin tidak viral? Makin viral. Semakin viral, ya kan? Karena platform itu banyak sekali. Jadi langkah yang benar adalah, menurut saya, yang penting rambu-rambunya jelas. Tidak hoax, tidak menghina sara, kemudian menyadari bahwa kita ini Indonesia ada 1.340 suku bangsa, 6 agama dan segala macam ini, itu aman gitu. Jadi misalnya ada satu konten misalnya. Kemudian konten ini dianggap menghina pemerintah tapi tidak mengandung unsur sara, tidak fitnah, cuma untuk menunjukkan kinerja itu buruk. Kemudian itu di take down, menurut saya akan makin viral gitu loh. Oke. Jadi Nah, cara menunjukkannya gimana? Misalnya Bang Riko gini, kita punya konten misalnya. Karena pemerintah bisa kali kan kita bisa menuduh atau mungkin kita berandai-andai, wah ini pemerintah mengawasi kita di media sosial. Ketika konten kita kadang kontra terhadap pemerintah, tiba-tiba hilang. Ataupun kita bisa dipanggil atau kita misalnya diminta pertanggungjawaban seperti itu. Artinya kalau misalnya pemerintah punya hak untuk mengawasi, berarti dia juga punya hak untuk mengintervensi. Atau bahkan punya kepentingan pemerintah sendiri yang tidak bisa kita awasi. Jadi gini, ini kan ada beberapa pihak ya. Pertama negara diwakili oleh pemerintah, kemudian kita sebagai netizen atau masyarakat, kemudian pihak ketiga itu adalah pengusaha media sosial. Orang yang punya platform seperti YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Mereka sifatnya pengusaha. Nah, artinya ketika mereka berusaha di sini, pemerintah itu juga punya kewajiban untuk melindungi warga negara ini dari hal-hal yang negatif dari konten-konten itu. Bahkan pemerintah juga berhak menyampaikan kepada pihak itu, ini tolong dong di take down. Bahaya nih.
Kalau ini masih tayang bisa mengakibatkan orang menjadi teroris, bisa mengakibatkan orang semakin miskin dan segala macam gitu loh. Tetapi dari pihak YouTube-nya itu juga menjaga biar platformnya ini tetap orang percaya. Maksudnya gini, dari pihak platform media sosial ini menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Oke. Misalnya gini, kalau setiap postingan yang mengkritik atau apa-apa semuanya ditutup sama YouTube, user nggak percaya dong. Iya. Ah, nggak enak bikin akun di YouTube. Bentar-bentar di take down, bentar-bentar di take down. Kita sekalian aja kita bikin website sendiri. Masih banyak platform yang lain gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya si platform ini main hapus-hapus saja, yang rugi dia juga gitu loh. Oke. Nah, itu ada makanya selalu yang dicari itu keseimbangannya. Kalau memang sudah sangat berbahaya dan pemerintah sendiri kan juga sudah mengakui kalau memang dia melaporkan beberapa konten yang minta harus dihapus. Tapi itu tidak semuanya permintaan dari pemerintah gitu loh. Misalnya kemarin bahkan ada satu konten ya di media sosial itu ada orang menghina perut buncit. Perut buncit itu dia menghina agama Buddha gitu loh. Itu sudah 3 tahun tayang di YouTube. Dan saya sudah sampaikan di TV One waktu itu. Saya di Trans TV saya sampaikan kepada orang Kominfo, saya jelaskan, ini kenapa nggak di take down? Lama sekali. Bahkan ada juga kejadian yang seperti itu gitu loh. Jadi setiap hari itu banyak sekali konten yang harus dihapus. Sehingga muncul ada ini baru, pemahaman baru, ini apa ada lembaga yang mengurus. Itu satu. Yang kedua, yang perlu dipahami oleh netizen adalah gini, misalnya Pak Jokowi lah misalnya. Pak Jokowi ini mengangkat banyak menteri-menteri. Memangnya Pak Jokowi itu sempat setiap hari mengurusi kinerja para menteri? Kan enggak. Ada pengaduan masyarakat dan lain sebagainya. Ketika ada satu netizen atau 2 netizen yang mengkritisi satu kementerian, Pak Jokowi senang. Karena netizen menunjukkan apa yang tidak ditunjukkan oleh mungkin staf khusus dari menteri itu, mungkin tenaga ahli dari menteri itu gitu loh. Jadi ini sebetulnya sangat sehat gitu loh. Misalnya kayak gini, belum tentu Gubernur Lampung itu marah sama orang yang mengkritik jalan. Jangan-jangan Gubernur Lampung senang. Karena memang sudah lama dia pengen menegur dinas PU di daerahnya. Tapi kan mungkin itu kan kapasitas gubernurnya. Ya, bisa jadi kan. Tiba-tiba ada yang mengkritik, dia senang gitu loh. Jadi sama kayak misalnya di satu institusi lah misalnya ya. Di TNI kah, di Polri kah. Ketika misalnya kita mengkritik ada satu polisi yang memang melanggar aturan. Dia pakai menilang minta disuap. Apakah semua polisi marah sama netizen itu? Kan enggak. Di internal kepolisian juga, betul ini netizen ini. Malah mungkin lebih banyak polisi yang setuju dengan si netizen ini gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengatakan, wah ini kalau kita mengkritik polisi, semua polisi ini bakal marah sama kita. Enggak. Sama kayak kita mengkritik, misalnya sekarang katakanlah kita mengkritik Pemprov DKI, Dinas Lingkungan Hidup, karena ada polusi udara. Siapa tahu Pak Heru senang. Dinas-dinas yang lain juga senang dengan kritik kita gitu loh. Jadi situasinya itu seperti itu. Jadi bukan berhadapan antara netizen satu kelompok sendiri, kemudian pemerintah satu kelompok sendiri. Bukan seperti itu. Bukan sekaku seperti itu gitu loh. Oke. Nah, tapi ini kita punya narasumber yang mungkin tidak bisa disebutkan. Itu dia menjadi korban dari media sosial. Grup sebutlah WhatsApp ya. Di tahun 2019 waktu itu dia sebagai penyebar informasi, kalau nggak salah masalah surat suara yang ada terjatuh di sudah di setting yang ada di Jakarta Utara. Oke. Nah, itu yang sudah dipetik kemas, yang sudah disiapkan lah settingan. Itu sebar sama dia. Tapi dia bukan pembuat kontennya. Nah, dilalahnya memang dia ini akhirnya ketangkep. Nggak tahu secara algoritmanya, tapi tidak di-tag dan sebagainya, ditangkap karena sebagai penyebar berita hoax. Dia bukan pembuatnya, tapi dia hanya penyebarnya. Dan waktu itu dihukum 1,5 tahun, 1,5 tahun, tanpa pengadilan. Dalam tanda kutip, LBH mencoba untuk
mendampingi, tapi ya akhirnya tidak selesai. Ini kasusnya itu menggantung gitu. Menurut Bang Hariko seperti apa? Artinya media sosial ini kan sangat dikatakan bisa dianggap bebas, tapi sangat dianggap bisa juga riskan karena tadi pemerintah bisa mengawasi atau punya kepentingan sehingga ada kasus seperti ini yang akhirnya dia dibui dan tidak mendapatkan keadilan. Itu bagaimana menurut Bang Hariko? Iya, dia bukan sebagai pembuat konten, artinya dia distributor lah ya, dia penyebar. Tapi memang dalam undang-undang itu baik pembuat maupun penyebar itu kalau itu hoax tetap kena diproses gitu kan. Nah, adapun ketika dia merasa hari ini kalau proses itu tidak adil, ya diangkat lagi. Dia bisa melaporkan gitu loh. Kenapa saya diproses tanpa diproses, kemudian saya dimasukkan ke penjara sampai hari ini. Menurut saya, atas nama pembelajaran untuk ke depan biar tidak terjadi, itu menurut saya disampaikan aja gitu loh. Sehingga, artinya biarkan dia speak up, atau mungkin kan dia punya trauma karena wah saya pernah menyebarkan cuma di WhatsApp, kena hukuman, dan memang secara aturan kan dia punya kesalahan di situ. Tapi di sisi lain ternyata intervensi mungkin pemerintah ataupun punya yang kepentingan itu luar biasa. Ya kan ada LPSK ya, ada siapa namanya Pak Edwin Partogi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut saya badan-badannya sudah cukup lengkap lah. Kalau dia menurut saya tidak perlu merasa khawatir kalau memang tujuannya untuk perbaikan gitu loh. Dan di satu sisi dia juga melakukan satu kesalahan kan. Dia bukan orang yang tidak mencuri kemudian ditangkap, ya kan. Dia adalah orang yang melakukan kesalahan dan itu terjadi di momen krusial di mana kalau hoax itu menyebar. Karena memang di masa pemilu itu ada setidak-tidaknya 3 sasaran hoax. Ya, yang pertama itu kandidat. Nah, kalau kandidat itu lebih enak klarifikasinya. Nah, yang kedua adalah penyelenggara pemilu. Nah, fitnah terhadap penyelenggara pemilu ini termasuk kategori yang sangat berbahaya di masa pemilu. Itu bisa menyebabkan chaos dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Tentu saya karena informasi yang saya peroleh juga terbatas ya dari Mas Sigit, tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Hanya saya cuma menyarankan tadi ya kalau memang itu diperlukan untuk tujuan perbaikan ya diangkat saja gitu. Sudah banyak kasus lah seperti banyak perlindungan terhadap korban dan lain sebagainya gitu. Oke, Bang Hariko, menurut Bang Hariko, bakal calon presiden kan sudah terlihat nih 3 kandidat nih antara Prabowo Subianto, Ganjar dan Pak Anies nih. Nah, kalau di survei yang sudah kita lihat di media nasional, media-media mainstream kan memang Prabowo dan Ganjar ini kan saling ketat lah ya. Nah, kalau di media sosial menurut Bang Hariko siapa? Ya macam-macam gitu ya. Kalau dari sisi jumlah postingan, kemudian editan, kualitas video, itu memang lebih terlihat bagus Ganjar. Nah, tapi kalau dari sisi efektivitas untuk menduduki hati pemilih, untuk membuat orang tertarik, itu lebih kuat di Prabowo. Jadi sama-sama menarik, cuma lebih efektif yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dari sisi apa yang dilihat sama Bang Hariko? Efektifnya seperti apa? Pertama, dia memerankan dirinya sebagai Prabowo. Dia tidak memerankan dirinya sebagai Gen Z atau Gen milenial. Kalau orang mencoba berkelakuan, berperilaku seperti Gen Z, seperti Gen milenial, ingin meniru-niru gaya mereka, bukan itu yang diinginkan sama Gen Z. Lu tetap aja jadi diri lu gitu loh. Jadi nggak usah niru-niru gaya kami. Nah, itu yang poin yang kelebihan dari postingan-postingan Pak Prabowo itu. Dan itu pesannya banyak yang secara tidak langsung. Misalnya gini, bagi Pak Ganjar, dia harus memposting ketika dia sedang makan itu divideokan misalnya. Oh, saya lagi makan ini, bla 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 gitu-gitu. Bagi Pak Prabowo cukup makanannya yang difoto,
dengan bagus, kemudian diposting. Sehingga ketika orang melihat postingannya Pak Ganjar, orang melihat Pak Ganjar sedang makan. Tetapi kalau orang melihat postingannya Pak Prabowo, orang melihat makanannya, kemudian muncul imajinasi. Orang berimajinasi sendiri. Nah, itu yang membuat postingannya Pak Prabowo itu cenderung lebih menarik dan nempel gitu loh. Secara engagement juga sama? Secara engagement juga sama. Dan sekali lagi, dan itu udah banyak lah kita dengar para motivator yang ngomong di media sosial itu, jangan terlalu menonjolkan dirimu. Itu sudah semua orang sudah pada sering ngomong kayak gitu kan. Nanti orang nggak suka, biasa-biasa saja gitu kan. Kan ada apa tuh yang viral di media sosial tuh, jangan terlalu menceritakan dirimu kepada orang lain. Ini tidak semuanya juga yang di expose gitu loh. Tapi Bang Hariko, kok Pak Anies nggak disebut? Tadi kan nanyanya Pak Prabowo sama Pak Ganjar gitu. Saya kan tadi bertanya masalah dari 3 capres ini mana yang paling menonjol itu. Pak Anies belum disebut ini. Nah, sama Pak. Jadi gini, Pak Anies sama Pak Ganjar itu relatif sama cara dia menunjukkan dirinya di media sosial, gitu kan. Prabowo itu beda sendiri gitu loh, karena lebih banyak menonjolkan objek-objek atau gambar-gambar. Itu yang terlihat. Maka tadi saya jelaskan, misalnya kalau dalam satu kejadian, misalnya lagi makan produk makanan, itu Pak Anies sama Pak Ganjar menunjukkan kalau dia sedang makan itu. Kalau Pak Prabowo cukup makanannya saja yang diposting, kemudian diperlihatkan di media sosial. Kadang-kadang bumbunya, kadang-kadang ini, sehingga ada muncul imajinasi di situ. Itu menjadi pembeda gitu loh. Pembeda itu bukan berarti ini lebih baik, ini lebih bagus, tidak. Tapi sebagai sebuah strategi itu penting. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo itu meniru gayanya Ganjar sama Anies, tentu tidak ada pembeda. Nah, pembeda ini bukan berarti dia melihat postingan ini kemudian melakukan sesuatu yang berbeda, enggak. Memang kalau kita lihat dari awal-awal itu gayanya itu gaya seniman, bukan gaya konten kreator. Itu beda loh, ya kan? Jadi kalau Pak Anies sama Pak Ganjar itu dia terlihat seperti konten kreator. Kalau Pak Prabowo, dia terlihat seperti lebih kepada seniman, artnya lebih menonjol. Nah, itu yang menjadi pembeda. Jadi mirip kayak misalnya kita lihat postingan siapa nih? Nicholas Saputra. Agak-agak seperti itu Pak Prabowo itu. Perhatiin deh foto-foto dia gitu loh. Jadi misalnya kalau ada carousel 10 yang harus diisi di Instagram, mungkin yang diisi 4, 5, betul-betul foto-foto pilihan gitu loh. Nah, itu yang membedakan. Nah, itu juga punya nilai-nilai tersendiri ya bagi Gen Z maupun Gen milenial. Mungkin itu menurut saya ya yang menyebabkan dia tertarik. Kemudian yang kedua adalah brand story. Brand story itu seberapa banyak orang yang menceritakan kita gitu. Nah, semakin banyak, misalnya kan orang mencerita Pak Prabowo itu kelebihannya dia banyak yang menceritakan. Oh, Pak Prabowo itu dulu loh yang mendukung Pak Jokowi sama Ahok. Kemudian Pak Prabowo loh yang mendukung Pak Anies sama Pak Sandi. Nah, cerita-cerita seperti itu dipahami oleh Gen milenial sama Gen Z ini sehingga mereka muncul empati. Mereka merasakan ujian politik, ujian keikhlasan yang dirasakan oleh seorang Prabowo sehingga muncul simpati gitu loh. Oh, ternyata orang ini sudah banyak munculin tokoh gitu loh. Jadi saat kalau dulu dia sudah mendukung Pak Jokowi sama Pak Ahok, kemudian dia juga pernah mendukung Pak Anies sama Pak Sandi, ya saatnya lah kita mendukung orang ini. Karena orang-orang yang dia dukung sudah pada jadi-jadi, dianya sendiri malah belum jadi presiden. Nah, rata-rata yang saya lihat itu muncul empati seperti itu dari masyarakat gitu loh. Tapi di sisi lain, kalau dari tarikan lain, orang juga menganggap di Indonesia ini cukup kencang ya isu tentang pribumi dan non pribumi.
Oke. Itu cukup kencang. Ketika Pak Prabowo itu mengusung Ahok, ramailah ketika itu soal Cina apa segala macam gitu kan. Apalagi Pak Ahok juga Kristen. Ahok ini kan udah Kristen, Cina. Diusung sama Prabowo. Pertama DPR dulu, habis itu menjadi wakil gubernur. Tapi tanpa disadari itu sebagai satu pendidikan bahwa orang Cina ini juga bangsa Indonesia. Ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Lama-lama orang sudah malu sekarang kalau ngomong pribumi. Ahok keturunan Cina. Begitu Pak Prabowo mendukung Anies Baswedan yang keturunan Arab, orang juga banyak, jangan pilih dia Arab, jangan pilih. Pak Prabowo nggak ada masalah. Ini bangsa Indonesia, dia majukan. Jadi menurut saya dukungan Pak Prabowo kepada Ahok yang keturunan Cina, kepada Pak Anies Baswedan yang keturunan Cina, telah membangun satu kesadaran baru bahwa kita ini sebetulnya sama-sama satu bangsa Indonesia gitu loh. Sehingga sekarang kan sudah mulai berkurang kita melihatkan isu-isu seperti itu ya. Terakhir saya lihat tuh kemarin tuh isu ada anjing yang dikasih bendera itu. Ya. Di situ saya masih mendapatkan sih ada komen-komen yang oh dasar Cina apa segala macam. Tapi sudah tidak masif banget gitu loh. Sudah tidak awal-awal sebelum itu gitu loh. Nah itu menurut saya yang membuat dia itu seperti orang, wah ini saatnya Prabowo. Sehingga ada muncul bahasan-bahasan seperti itu. Dan saya pikir Litbang Kompas kemarin itulah yang puncaknya. Yang mungkin kita anggap itu sebagai Litbang Kompas itu kan ada anggapan kalau dia mendanai sendiri survei dan lain sebagainya kan. Jadi mau di head to head dengan siapapun dia dianggap bisa menang gitu. Nah itu cerita-cerita seperti itu bukan diceritakan di akunnya Pak Prabowo, tapi diceritakan di berbagai pemberitaan media. Nah itu yang terjadi kepungan cerita-cerita fakta itu sehingga orang jadi berpikir, oh ini saatnya gitu. Menarik. Kalau yang saya perhatikan gitu loh. Makasih banyak Bang Hariko makasih atas waktunya. Semoga yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Buat Sobat Pantau jangan lupa untuk like, komen, dan juga jangan lupa untuk di-subscribe tentunya biar kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah berimbang dan tentunya kita berani untuk menyampaikan suara ini.